Kita akan masuk di bab pertama dalam buku kita ini. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Saya rincikan dulu. Ikhlas adalah ketulusan. Kalau bahasa Indonesia tulus, ya. Tulus artinya sesuatu yang murni, tidak ditimpahkan dengan sesuatu yang lain. Itu kurang lebih definisi daripada ikhlas atau makna tulus dalam bahasa kita. Ikhlas ini harus ada. Di dalam ibadah, Bapak Ibu sekalian, ada dua syarat mutlak. Harus ada, tidak bisa enggak. Kalau dua hal ini atau salah satunya hilang, ibadah kita tidak diterima. Yang pertama ikhlas. Dan yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Mutaba'atun Nabi SAW, mengikuti dan mencontohi Nabi SAW. Jadi ikhlas salat syarat mutlak, nggak bisa enggak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud berbunyi, Innallaha la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amal kecuali itu ikhlas karenanya. Jadi nggak bisa kalau nggak ikhlas. Baik, untuk lebih memahami ikhlas, kita datangkan dua lawannya, rivalnya ikhlas, riya dan ujub. Jadi kalau Bapak Ibu nulis, ikhlas itu ada dua lawannya, dibuat garis dua, ada riya dan ada ujub. Apa itu riya? Riya itu menghiasi ibadah, memperindah ibadah karena makhluk, karena seseorang. Misal Bapak Ibu sholat diperindah karena di sebelah ada mertua, ada atasan, ada partner bisnis, ada siapa saja. Nah, orang-orang ini kita memperindah sholat kita, memperindah doa, gitu kan, memperbanyak jumlah sedekah, menyebar senyum dan seterusnya. Ini semua karena ada orang itu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya riya. Dan riya ini bagian daripada dosa besar. Ya, dia bagian daripada dosa besar. Tidak boleh sama sekali ada riya. Karena begitu ada riya, walaupun sedikit akan menghancurkan ibadah kita. Riya ini akan digunakan senjata oleh syaitan di setiap ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap ibadah pasti terlintas riya. Jadi dia selalu bisikin, misalnya lagi sholat, ada orang di dekat kita, tuh orang lagi liatin kamu, tuh lagi begini, tuh lagi begitu. Pokoknya dibuat sama dia supaya kita memperindah karena manusia itu. Ya. Itu namanya riya. Ya. Nah, perbuatan riya ini haram dalam agama, tidak dibolehkan sama sekali. Dan ini akan menghancurkan ibadah. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah bisa syirik kepada Allah. Jadi nggak dibolehkan. Nah, yang kita lakukan adalah, karena setiap ibadah pasti syaitan yang paling pertama dia tawarkan adalah riya dulu. Kalau riya tidak berhasil baru mengkhayal. Jadi pertama riya dulu. Karena kalau riya ini sedikit saja sudah langsung batal semua itu. Walaupun kita sholat 1 jam udah nggak diterima, gitu kan. Nah, kalau dia tidak berhasil baru dibuat dia masuk ke pintu menghayalnya, gitu. Dibuat orang menghayal sana sini. Nah, caranya gimana? Kalau kita tahu setiap ibadah akan terlintas riya, saya mau sedekah, langsung banyak orang, ada orang yang lihat nih, syaitan bisikin pada saat itu di benak kita. Tuh orang lagi lihat kamu tuh, kita lagi sujud, perlama sujudmu, orang lihat tuh, orang lagi berdoa, apa saja dibisikin di benak dia. Kata kuncinya, kalau kita tidak mengiyakan, maka tidak riya. Seperti kalau kita lagi naik mobil di lampu merah, kemudian ada orang yang nawarin produk, selama kita nggak buka jendelanya, tidak interaksi, dia ngomong apapun, ya sudah, tidak ada pengaruhnya. Seperti itulah, jadi syaitan cuma nawarin, masalah kita iyakan atau tidak. Sama dengan kalau kita lagi lewat, kemudian syaitan tawarin untuk berzina, maka dia nawarin kita selama masih ada sesuatu yang dia bisa goda untuk itu. Tapi kalau kita nggak iyakan, sudahlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya nggak ini, kita tetap jalan, dan kita sudah melewatin ya objek tadi, maka secara otomatis ya kita akan aman. Seperti itulah. Jadi Bapak Ibu harus tahu riya selalu ada. Selalu ditawarkan oleh syaitan di awal ibadah kita. Tapi kita mengiyakan atau tidak. Dan riya tadi definisinya memperindah ibadah karena makhluk. Kalau ini Bapak Ibu bisa tepis, ikhlas akan mulai lebih kental. Karena ikhlas tadi dua lawannya ya. Riya, yang kedua ujub. Ujub ini membangga-banggakan ibadah yang pernah dibuat. Misal lagi ngobrol sama teman,
baru pulang haji. Oh kamu sudah haji ya? Udah berapa kali kamu haji? Saya udah 10 kali. Misal contoh. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang perlu apa-apa, terus dia iseng. Kamu puasa nggak? Nggak, saya puasa. Loh, nggak ada hubungannya, gitu kan? Jadi dia dengan sendirinya memang sengaja ingin ujub. Memang dia ingin berbangga-bangga dengan itu. Ya. Kamu udah bantu belum anak yatim tuh? Ini di sana tuh ada alamatnya. Saya udah 10 tahun bantu. Misal. Untuk apa disebutin? Nah, itu namanya ujub, membangga-banggakan. Ini semua pasti akan merusak amal. Nggak ada mimpi kita kalau dapat pahalanya, nggak ada. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah dengar nama Zubaidah nggak? Belum. Zubaidah itu nama ratu dalam Islam. Zubaidah ini istrinya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ini khalifah yang sangat kaya di kerajaan Abbasiyah dulu. Istrinya namanya Zubaidah. Orangnya terkenal sangat luar biasa. Udah punya kelebihan fisik, orangnya kaya raya, dan orangnya suka ibadah. Zubaidah ini suka ibadah, sama dengan suaminya. Suaminya suka jihad, suka bersedekah, suka segala. Dia juga begitu. Jadi dari harta dia yang diberikan oleh suaminya, itu sampai perhiasan-perhiasan sendiri, itu banyak yang dikeluarkan untuk menghajikan orang, untuk biaya perang, untuk nyebarin biaya para ulama-ulama. Banyak sedekah yang dikerjakan sama dia. Semua kerabatnya yang punya hubungan kerabat dan bukan kerabat semua dibantu sama dia. Terkenal Zubaidah ini. Salah satu karya Zubaidah yang masih bisa dilihat sampai sekarang, itu kalau Bapak Ibu lagi haji atau umrah, terutama kalau lagi umrah ya, itu kalau lagi tour city, biasanya kita kan kunjungin Arafah. Nah lagi kosong, dari Arafah menuju ke Muzdalifah, itu nanti di sebelah kanan ada gunung batu, cukup panjang, sekian kilometer. Di situ tuh kayak ada benteng, kayak ada tembok benteng dibuat di gunung batu itu. Itu karyanya Zubaidah, panjang sekali, sekian kilometer. Itu dulu dibuat oleh dia dari uang dia sendiri. Dan itu dibuat di zaman dia dulu waktu masih hidup untuk menampung air zam-zam. Supaya jemaah haji bisa minum. Jadi dia dulu tuh luar biasa. Zaman sekarang kan mungkin sudah ada pipa-pipa, bisa disalurin. Dulu enggak, orang ngangkatnya pakai kulit-kulit unta yang dibuat seperti gentong-gentong besar yang ditaruh di atas unta pula. Untuk memberikan minum seluruh jemaah haji butuh ribuan unta gitu kan. Zaman itu pun sudah banyak orang pergi haji. Dibawa dari dekat di mata air Zam-Zam dekat Masjid Haram, dibawa ke Muzdalifah di Arafah itu. Jauh sekali itu, gitu kan. Dibawa ribuan ekor, dituang air di situ, lalu jemaah haji bisa minum sepuasnya. Sampai tersebar berita pada saat itu, ya, Zubaidah akan masuk surga dengan perbuatannya ini. Udah luar biasa gitu. Subhanallah, ratu juga mati, meninggal satu waktu, gitu kan. Pada saat Zubaidah meninggal, keponakan dia yang paling dekat dengan dia dan yang suka bawa-bawain sumbangan-sumbangannya, gitu kan. Itu mimpi. Zubaidah datang dalam mimpinya dengan hikmah Allah. Lalu ponakannya tanya, "Tante, apa yang Allah balas kamu ini? Semua orang satu Irak ini berbicara tentang kamu nih. Kalau Zubaidah pasti masuk surga gitu." Dia bilang semuanya nol, kata Zubaidahnya. Loh yang kamu biasa bantu keluarga, nggak ada hasilnya. Hajikan orang, nol, semua nggak ada. Yang kamu bantu pasukan jihad, semuanya nggak ada. Loh, terus tempat minum yang di Arafah yang kamu buat, nol semuanya. Kok bisa? Itu semuanya riya, kata Zubaidah. Semua itu dulu karena saya riya, untuk dipuji orang, ya, untuk menyebut-nyebutin, semua tidak ada gunanya. Lalu ponakannya bilang, lalu bagaimana keadaanmu sekarang tante? Dia bilang, Allah mengampuni saya dengan sholat malam yang saya kerjakan tidak ada yang tahu. Justru itu. Jadi memang harus kita hati-hati, yang itu. Jadi hati-hati, kontrol. Dua hal ini dikontrol. Kalau ibadah, ada bisikan syaitan untuk riya, tepis, jangan diiyakan. Sama tadi orang tawarin produk di dekat mobil. Selama kita nggak iyakan, nggak batal ibadahnya. Yang kedua, tutup mulut kita untuk dipuji, memuji-muji, menyebut-nyebut. Saya sudah begini, saya sudah sekian kali, saya sudah sekian banyak. Ini semua harus ditinggalkan. Karena kalau ini ada sedikit, salah satu dari keduanya riya, ikhlasnya akan habis, nggak ada ikhlas lagi. Makanya ikhlas akan muncul kalau dua hal ini ditepis. Ya, itu kata kuncinya. Baik, kita dengarkan tentang masalah ikhlas ini. Apa sih kelebihannya, apa fadilahnya? Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama surah Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan.
Dilihat footnote nomor 24, di bawah ada tulisan kecil 24 sebagaimana di atas ada. Saya katakan, kata Imam Nawawi, dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya niat dalam seluruh ibadah, baik ibadah tersebut memang tujuan utama seperti sholat misalnya, maupun hanya sebagai perantara untuk ibadah lainnya seperti bersuci, wudhu. Wudhu kan syarat untuk bisa diterima sholat. Itu semua tetap butuh niat di dalam hati. Hal itu karena ikhlas tidak mungkin terjadi tanpa niat. Ini adalah mazhab mayoritas ulama dan inilah yang benar yang tidak ada keraguan tentangnya. Maksudnya dia jelaskan tentang ayat ya. Dan mereka semua orang-orang yang beriman tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan kepadanya. Dalam bahasa Indonesia kalau nyahnya n-nya besar berarti kata ganti Allah. Dikatakan kepadanya juga menjadi orang-orang yang lurus. Dilihat footnote nomor 25 di bawah, yakni bertauhid, mengesahkan Allah dan berpaling dari seluruh agama menuju agama Islam. Allah perintahkan itu. Dan juga agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Saksi bahasan kita adalah mengikhlaskan niat. Gitu kan? Harus diikhlaskan dalam segala hal untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah terima. Al-Hajj, dalil yang kedua, ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini masalah kalau kita berkurban di Idul Adha. Kata Allah, daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya. Allah yang ciptain kita, Allah yang ciptain juga hewan-hewan itu. Allah nggak butuh. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian, kepatuhan kalian, keikhlasan kalian dalam mengerjakannya. Itu yang Allah nilai. Itu yang Allah nilai. Ayat ini memberikan gambaran juga kepada kita tentang pentingnya mengarahkan niat itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang dalam sebuah hadis Bukhari bunyinya, tidak mungkin nanti ada disebutkan sini, tapi saya sekarang paparkan karena berhubungan dengan ayat. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pernah lihat poster tubuh kalian dan paras wajah kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah selalu menilai hati kalian dan amal kalian. Ya? Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai. Kita tahu sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu orangnya kulit hitam, bekas budak gitu kan. Mungkin kalau mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang dari Quraisy mungkin memiliki kelebihan fisik, materi, tapi subhanallah Allah muliakan. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu, suaranya sudah saya diperdengarkan oleh Allah di surga sementara kau masih hidup gitu kan. Maka Bilal menangis mendengarkan itu sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa kecuali setiap kali habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Keluarlah sholat sunnah wudhu pada saat itu kan. Tapi Allah muliakan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Khalid bin Walid, panglima perangnya beliau, dan ini Khalid bin Walid dulu termasuk ya, orang yang terkenal di suku Quraisy, punya kedudukan, orang kaya, fisiknya sempurna, orangnya gagah. Kemudian dia panglima perang. Terdengar isu kalau Khalid bin Walid berkhianat dalam ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang, gitu kan. Umar bin Khattab tahu Khalid nggak mungkin berkhianat. Tapi waktu tiba berita itu dia harus luruskan, dia harus pastikan, diklarifikasikan. Maka dia pun memanggil Bilal, yang dipanggil oleh Umar Bilal, gitu kan. Wahai Bilal, kesinilah. Datanglah Bilal. Kata Umar, wahai Bilal, pergilah ke medan perang, temui Khalid bin Walid dan pastikan apa dia berkhianat atau tidak. Tapi caranya adalah surat ini isinya pertanyaan saya dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada panglima perang Khalid bin Walid. Apakah benar kau berkhianat dalam ghanimah? Jawabannya cuma butuh iya atau tidak. Itu saja. Surat pendek, ringkas, bacain. Tapi kamu bacain kepada Khalid, sampaikan kepada dia pesan dari saya, kalau dia harus letakkan pipinya di tanah dan kamu meletakkan telapak kakimu di pipinya sambil kamu nanya, gitu kan. Ini perbuatan yang berat ya, karena Bilal dulu bekas budak di Mekah, ini Khalid bin Walid seperti bekas tuannya, gitu kan.
Bahkan sebagian riwayat menjelaskan Khalid bin Walid pernah dulu membeli Bilal, gitu kan. Pernah bekas budaknya di Mekah nih. Tapi Umar bin Khattab ingin menjelaskan Islam sudah datang, tidak ada lagi perbedaan, gitu. Kecuali dengan ketakwaan, iman seseorang gitu. Dikirimlah Bilal ini pergi ke medan perang, dia masih segan bicara sama Khalid. Dia masuk ke kemah, dia mengatakan, wahai Khalid, ada sebuah pesan dari Amir Mukminin. Dia ingin memastikan apa kau curang dalam ghanimah atau enggak gitu. Tapi pesannya, kamu harus meletakkan pipi kamu di tanah dan saya letakkan telapak kaki saya di pipi kamu sambil saya bacain. Itu pesannya. Khalid bin Walid ini dulu bekas tuannya, tapi perhatikan, iman kalau sudah masuk dalam hati seseorang, Bapak Ibu sekalian, dia akan membuat orang sombong jadi merendah, membuat orang yang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang yang lemah jadi kuat. Berubah semua itu. Kalau orang mengenal keimanan, maka bisa berubah semua. Khalid bin Walid mengatakan, wahai Bilal, sudah habis masa jahiliyah, sekarang Islam, kamu dan saya bersaudara, lakukan apa yang Amir Mu'minin suruh buat. Khalid bin Walid keluar dan kebetulan di pasukannya banyak orang-orang Quraisy yang sederajat dengan dia dulu waktu masa jahiliyah, ikut di medan perang. Maka Khalid mengatakan, wahai Quraisy yang paling pertama dipanggil, walaupun mereka orang Islam. Lalu dikatakan, wahai saudara-saudaraku seiman, semuanya pasukan. Ini Bilal, utusan Amir Mukminin Umar bin Khattab. Dan dia membawa surat untuk memastikan saya berkhianat atau tidak di ghanimah sebagaimana isu yang sampai kepada Amir Mukminin. Dan ada pesan Amir Mukminin bahwasanya saya harus meletakkan pipi saya di tanah, kemudian Bilal menginjak pipi saya, lalu kemudian menyampaikan informasi. Jangan ada yang marah dengan perbuatan Bilal, karena ini perintah Amir Mukminin. Maka sudah, Khalid bin Walid taruh pipinya di tanah, Bilal taruh telapak kakinya di pipinya, lalu dibacain surat itu. Dan Khalid bin Walid menjawab sementara pipinya di tanah. Dia mengatakan, ditanya, apa kau berkhianat? Dia mengatakan tidak. Maka Bilal mengangkat telapak kakinya, kemudian Khalid bin Walid berdiri lalu berpelukan dengan Bilal. Lalu Khalid bin Walid malah mengatakan, terima kasih, jazakallah khair, kau telah menjalankan perintah Amir Mukminin, dan sampaikan salam saya kepada beliau kalau Khalid mengatakan tidak berkhianat, gitu kan? Tapi di sini kita bisa lihat memang Islam datang, agama di atas segalanya. Tidak ada lagi namanya rasisme, tidak ada lagi merasa lebih dari yang lain. Perbedaannya hanya masalah ketakwaan. Ya. Ini yang dimaksud dalam ayat tadi sebenarnya. Ada pernah sahabat juga, Bapak Ibu sekalian, waktu Nabi SAW mengatakan bersedekahlah, gitu kan? Kumpul sumbangan. Nabi SAW letakkan kain, kemudian ada sahabat yang taruh uang 1000 dirham. Terus ada sahabat yang lain taruh 1 dirham. Bedanya 999 dirham. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Gitu kan. Kata para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Jelas-jelas secara kuantitas ini lebih banyak. Gitu kan. Ini 1000, ini 1. Kata Nabi SAW, karena yang menyumbang 1 dirham tidak punya duit kecuali itu. Allah menilai dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sementara orang yang menyumbang 1000 dirham punya jutaan dirham, tidak ada nilainya buat dia itu. Sama dengan orang punya misalnya 20 miliar, dia kalau nyumbang 10 juta nggak ada nilainya. Tapi kalau ada orang miskin, dia nyumbang 1 juta, tidak punya kecuali itu, tetap lebih besar di sisi Allah SWT. Karena Allah nilai dia menyumbang semuanya. Itu maksudnya makna ketakwaan. Jadi bagaimana ketulusan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tahu masalah ini. Baik, saya kuatkan lagi dengan kisah yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang sebelum kita, mereka berpuasa Senin Kamis. Ya. Selama 20 tahun istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Kisahnya begini. Jadi dia sebelum nikah rupanya sudah biasa puasa Senin Kamis. Bukan nggak boleh ceritain ke pasangan ya. Karena kalau kita bilang besok kita puasa yuk misalnya sama-sama suami istri, atau misalnya izinnya misalnya ibu-ibu bilang sama suaminya maaf saya mau puasa ya, gitu. Misalnya puasa sunnah kan adabnya pamit sama suami kalau ibadah sunnah ya. Maka orang ini rupanya sebelum nikah si laki-laki ini dia ya puasa Senin Kamis. Setelah menikah dia nggak bilang sama istrinya saya biasa puasa ya, enggak. Istrinya masakin makanan. Kalau tiba hari Senin dan Kamis dia cuma bilang bungkusin buat saya. Kebetulan dia punya kios, dia dagang di tengah kota gitu kan. Maka dia bilang bungkusin buat saya. Istrinya pikir buat makan siang dibungkus. Siang hari waktu makan siang ada fakir miskin lewat dikasih sama dia.
Dia pulang ke rumahnya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, baru tutup toko dia pulang. 20 tahun dia puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu. Gitu. Saking maunya menjaga keikhlasan itu, dia nggak mau ditahu. Gitu. Ada di antara mereka bersedekah 25 tahun, tidak ada yang tahu kalau dia yang bersedekah. Salah seorang dari tabi'in terkenal, jadi beliau ini setiap habis sholat malam, antara sholat tahajud dengan sholat subuh, maka yang dilakukan, dia selalu mengumpulkan atau membungkus kurang lebih sekilo lah ya, sekilo gandum ya. Ditaruh 100 bungkus. Dia punya target di Madinah 100 kakak muslim yang miskin gitu. Dibungkus sudah 1 kilo berarti 100 kilo. Ditaruh di karung kecil, karung besar dipikul. Dikumpul di karung besar, dipikul di pundak kanannya. Dia naik kuda, ditaruh di rumah orang-orang miskin itu. Dia tidak ketuk ya, ini dari saya enggak. Ditaruh, ditinggalin. 25 tahun dikerjakan itu sama dia. Enggak ada yang tahu. Istrinya enggak tahu, anaknya enggak tahu. Yang terima sumbangan juga tidak tahu. Gitu. Maka kapan ketahuannya? Pada saat setelah 25 tahun orang ini meninggal dunia. Waktu dia meninggal, ditemukan di jenazahnya, itu fisiknya sebelah kanan, punggung kanan itu ada warna hitam. Lalu orang-orang pada ditanya istrinya, ini apa ini di punggung sebelah kanan suamimu kayak ada sesuatu yang berbekas hitam. Baru istrinya bilang, saya tidak tahu, tapi kayaknya mungkin ini suami saya setiap malam nih keluar, antara tahajud dengan subuh, mau menuju ke masjid, dia sering bawa karung berat, tapi saya tidak tahu apa gitu. Saya pun tidak tanya karena dia tidak menceritakan gitu kan. Maka ketahuan lebih jauh lagi karena ternyata setelah dia meninggal tidak ada lagi yang membagi-bagi 100 kilo gandum tadi. Terputus gitu. Bagaimana mereka menjaga keikhlasannya gitu. Tidak pernah menceritakan kepada orang. Yang penting antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperlukan. Ya. Baik. Selanjutnya disebutkan ayat yang ketiga surah Al-Imran ayat 29. Al-Imran ayat 29. Ini menjelaskan bahwasanya apapun yang kita sembunyikan, apa yang kita terang-terangkan, itu semua Allah tahu. Allah tahu, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Artinya gini, tanpa kita ceritain pun ke orang, Allah sudah tahu. Lalu untuk apa kita ceritain orang? Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak paham satu hal, sederhana, kaidah hidup. Pujian orang dan ancaman orang hanya sepanjang lidahnya. Pujian orang dan ancaman orang hanya sepanjang lidahnya. Misal ada orang mengatakan, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya. Sebatas panjangan lidah. Apa yang kita dapatkan dari pujian tersebut? Tidak ada. Apakah pujian itu akan membuat lapar kita hilang? Atau membuat bertambah kecantikan atau kegagahan kita? Atau pujian itu akan menambah kekayaan kita? Sama sekali enggak. Malah itu akan merusak. Pujian itu sangat berbahaya. Sampai dalam Islam dilarang memuji saudara kita apalagi dalam ibadah. Pernah ada sahabat sholatnya Masya Allah bagus sekali. Ya, kan? Khusyuk. Di ujung masjid, di saf pertama. Nabi SAW di tengah masjid. Habis sholat berjamaah, ya, lagi zikir, ada sahabat yang berdiri sholat ba'diyah. Karena indahnya sholatnya orang itu, sampai akhirnya ada satu sahabat mengatakan, luar biasa ibadahnya orang itu yang ditunjuk orang itu. Lalu kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan di depannya, kau akan menghancurkan hidupnya. Nggak boleh, jangan puji. Karena sekarang sudah bagus tuh. Kalau kamu bilang, tadi bagus sekali ya sholatmu, itu sudah cukup merusak dia. Jangan dipuji, biarin aja. Gitu. Kalau ada teman-teman kita yang tidak pernah puji kita, kalau kita lagi ibadah, kita lagi sedekah, itu berarti teman yang baik tuh. Dia mau amal kita maksimal. Karena kalau sudah disebutin saja, syaitan akan iming-imingkan terus di kuping kita. Mengganggu keikhlasan. Gitu kan. Jadi lebih baik jangan, memang sudah seperti itu poinnya. Ini 3 ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang pentingnya ikhlas itu dan diperintahkan di dalam agama. Baik, kita masuk sekarang ke hadis pertama dalam kitab kita ini. Hadis yang sudah sangat masyhur. Ya, hadis ini sangat masyhur dan memang ini dijadikan sebagai landasan dalam setiap amal dan juga keikhlasan. Dari Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurt
bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Di sini Imam Nawawi sengaja menulis nasabnya Umar bin Khattab lengkap supaya ya setiap orang harus memahami kalau beliau adalah seorang sahabat Nabi yang benar dan juga beliau Amir Mukminin, pernah menjadi khalifah. Dikatakan beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tolong diikutin saya baca bahasa Arabnya ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Terjemahan umumnya dulu, sesungguhnya amalan-amalan ibadah itu juga amalan-amalan buruk ya, tergantung dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia ingin raih, dan atau untuk wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Hadis ini telah disepakati kesohihannya, diriwayatkan oleh dua imam yang para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, atau nama lainnya biasa ringkas al-Bukhari. Imam Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Ya, ini maksud Imam Muslim. Semoga Allah meridhai keduanya terhadap kitab keduanya yang merupakan karya tulis paling sahih. Baik, ini makna global hadis.